Oke guys, di video kali ini saya mau ngelanjutin video saya yang sebelumnya ya, unboxing iPhone 14 kemarin. Karena kan kalau saya bahas di situ otomatis videonya bakal jauh lebih panjang ya. Nah, karena saya temukan beberapa hal yang baru. Sebenarnya sih saya juga baru sadar di unboxing iPhone 12 Pro kemarin itu sebenarnya juga ada sesuatu hal yang baru ya guys ya di iPhone lock SIM-nya. Cuman kemarin itu saya sempat nggak terlalu kepikiran ya. Dan sekarang nih kita akan coba lihat sama-sama apa aja sih yang baru dari iPhone lock SIM, khususnya yang versi tanam ya. Nah, ini kebetulan ada iPhone 12 Pro dan iPhone 14 ya. Ini keduanya sama-sama AirSIM tanam. Dan di sini saya akan tunjukin kalian nih untuk versi iOS-nya. Ini sama-sama di versi iOS 26.1 ya. Nih, sebentar saya coba turunkan dulu yang ini. Nih, kalian bisa lihat nih iOS-nya sama-sama di 26.1 dan di sini kalian bisa lihat nih SIM dikunci. Nih, SIM dikunci ya, sama-sama SIM dikunci. Oh, ini kok bisa kelihatan ya. Nah, ini padahal tadi sebelumnya ini saya ngecek nggak ada muncul guys SIM dikuncinya. Sedangkan sekarang ini muncul lagi nih, ini saya juga kurang tahu ya. Ini kok bisa seperti itu. Nah, nih. Ini yang iPhone 14-nya. Nah, yang saya temukan satu hal yang baru di sini, guys. Yang pasti yang sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu, kita kan untuk yang lock SIM itu, kita nggak perlu lagi di setting untuk carrier-nya. Kita tinggal colok langsung auto kebaca ya SIM card-nya. Nah, kali ini saya akan tunjukin lagi nih ke kalian. Saya coba pasang kartu dulu yang mana ya. Mudah-mudahan yang ini ada sinyalnya. Nah, untuk yang iPhone 14 ini jauh lebih keren lagi guys. Tapi saya belum sempat explore terlalu jauh ya. Nih, kalian bisa lihat aktivasi diperlukan. Kalau sudah seperti ini biasanya kita harus setting kartu ya, dan sini kita akan lihat apakah butuh settingan lagi atau enggak. Nih, kita tinggal di swipe aja guys, dia nggak perlu di setting lagi ya. Nih, nah di sini kalian bisa lihat nih LTE-nya langsung muncul ya, padahal roaming datanya itu belum saya aktifkan guys. Nih, kalian bisa lihat roaming datanya itu off ya, tapi LTE-nya itu sudah muncul, berarti otomatis untuk iPhone ini dia bisa langsung connect ke internet ya. Nih, untuk carrier-nya ini dia T-Mobile ya. Kita tes buka YouTube dan ini memang paketnya nggak ada. Nah, sekarang kita tes yang satu lagi nih. Ini yang iPhone 12 Pro yang sebelumnya sudah saya buatin video unboxing. Buat teman-teman yang belum nonton, nanti tinggal dicari aja videonya. Minggu kemarin ya kalau nggak salah ini guys. Ini saya pasang yang iPhone 12 Pro nya. Nih, kalian bisa lihat di sini sama-sama tetap tidak perlu disetting lagi. Cuma di sini tadi ada notif aktivasi, sedangkan di sini dia nggak muncul. Nah, cuman di sini guys, ini perlu aktivasi roaming datanya itu harus diaktifkan ya, karena kalau tidak diaktifkan maka LTE itu tidak akan muncul. Jadi kalau tidak muncul otomatis kalian nggak akan bisa buka internet ya atau browsing ya. Tuh, nih saya tunjukin kalian. Ini kalau saya matikan maka dia nggak akan bisa connect ke internet. Tuh, lihat, roaming data dimatikan, gunakan WiFi untuk mengakses data. Nih, jadi dia nggak bisa internet, jadi harus diaktifkan roaming datanya. Nah, ini buat teman-teman yang banyak komen di komentar ya, di hampir banyak lah, hampir setiap konten saya itu banyak yang bilang, nanyain, Bang, ini jaringannya sudah muncul tapi nggak bisa internetan. Nah, ini kalian jangan lupa nih diaktifkan roaming datanya, khusus iPhone lock SIM ya. Ini yang mungkin yang versi sebelumnya. Nah, kalau yang ini guys, ini nggak perlu lagi kalian aktifin roaming datanya. Nih, ini perbedaannya ya. Tuh, Tapi kalau misalkan roaming datanya
off, masih tidak muncul LTE-nya atau tidak bisa internetan, ya udah kalian harus aktifkan ya. Cuman yang kasus kali ini dia tidak perlu diaktifkan. Ini saya coba pindahin dulu nih paketnya ke sini ya, ke sebelah sini. Ini kita pasang yang masih ada paketnya. Tuh, cuman yang ini setiap kali kita gonta-ganti kartu, dia akan seperti ini ya. Cuman ini nggak masalah guys, kalian tinggal swipe aja. Tuh, nggak perlu disetting lagi ya. Dan ini bisa jadi nanti bakal untuk yang non lock SIM itu bisa jadi nanti harganya bakal jauh lebih murah lagi guys, bakal turun ya. Kenapa ya? Ini bakal mengganggu penjualan iPhone yang non lock SIM guys. Kalau kemarin kan mungkin oke lah, iPhone non lock SIM itu masih banyak peminat karena kan ya yang awam itu kan masih pada ribet ya, untuk nyeting kartunya. Tapi kalau sudah kayak gini kejadiannya, ya udah ini otomatis bakal sangat mengganggu iPhone yang non lock SIM seperti ini guys. Ini kalau yang non lock SIM itu sekitar 6 jutaan ya, sekitar 6 juta. Yang lock SIM itu yang untuk iPhone 14 itu di 4,5 juta ya, itu paling murah yang saya temukan saat ini. Yang lebih murah lagi ada, otomatis nanti minusnya pasti ada ya. Bahkan yang lebih murah lagi itu yang iPhone bypass itu jauh lebih murah lagi guys. Nah kalau misalkan roaming datanya ini nggak perlu diaktifkan lagi, nggak perlu disetting lagi, ya kita pun yang misalkan nih, kalau kalian misalkan pengen jual beli ya pakai iPhone lock SIM, ini sangat gampang sekali guys. Bahkan ini yang jadi masalah tuh yang non lock SIM-nya, nanti kalian akan bingung mau dijual harga berapa. Dijual harga tinggi takutnya konsumen nggak mau. Kalau kalian jual harga murah ya kalian akan sayang sekali ya, karena kan modalnya sangat tinggi ya. Nah ini ya, nih kita cek di bagian aplikasi SIM-nya, ini sama-sama. Oh ini sebentar, ini aplikasi SIM-nya ada tapi di sini nggak ada guys ya. Tapi kemarin di video sebelumnya itu ada guys. Bentar saya coba cek dulu ya. Layanan operator, pin SIM, hapus eSIM. Ini kebaca eSIM ya. Layanan operator. Nah ini sih kalau menurut saya mirip apa ya? Mirip iPhone yang sudah di unblock ya untuk lock SIM-nya guys. Cuman sebentar, ini kok nggak muncul ya. Nah sedangkan di sini ini masih ada keterangan SIM dikunci ya. Dia kebacanya eSIM loh guys. Kalau ini sebentar, ini mengenain. Kalau di sini kan kebacanya SIM fisik nih, kalau di sini eSIM guys kebacanya. Nah ini kerennya ya. Terus ini yang aplikasi ininya kok nggak muncul ya, bentar. Kalau di sini kan aplikasi SIM itu seperti ini. Nah yang ini dia tuh beda loh guys. Cuman di sini nggak kebaca ya, nggak muncul lagi ya. Ini ada apa nih kok bisa nggak muncul nih? Yang pasti kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja di unboxing iPhone 14 yang kemarin. Itu tampilan aplikasi SIM-nya tuh beda loh guys. Nah kalau seperti ini kan ini sudah kayak nggak ini ya, nggak lock SIM ya. Coba saya matikan dulu. Nih kita hidupin lagi ya. Saya nggak tahu ya ini kebetulan aja atau memang cuma dari seller itu yang posisi lock SIM-nya itu seperti ini, atau memang kedepannya itu sudah bakal
lock SIM-nya itu sudah segampang ini ya, sekeren ini ya. Tapi kayak sih kalau dugaan saya itu semuanya bakal ngikut seperti ini guys. Tujuannya kan biar usernya itu lebih mudah ya dalam penggunaan. Nah ini seperti apa ya, seperti kekunci. Biasanya kan kalau sudah model seperti ini kita harus di setting ulang, tapi di sini kayaknya nggak perlu guys. Nih kalian tinggal lanjutkan aja, atur nanti, dan dia otomatis bakal masuk ke menu guys. Tuh, ini sangat keren sekali ya. Nih aplikasinya muncul ya. Nih coba kita klik tuh, beda guys, aplikasi SIM-nya itu beda ya. Di sini kita bisa nge-restart SIM dan bisa juga update SIM by OTA. Jadi ini dugaan saya itu kalau misalkan nanti ada updatean iOS terbaru, terus ternyata dia nggak support, kita coba update aja nih untuk SIM tanamnya. Nanti kan kalau sudah ada updatean terbaru, dia akan otomatis menyesuaikan gitu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot gonta-ganti AirSIM, ataupun kalian nggak perlu takut AirSIM kalian itu nggak support lagi ya. Ini dugaan saya guys, perkiraan saya ya. Tuh, beda ya. Kalau yang umumnya kan seperti ini ya. Kalau seperti ini biasanya kalau misalkan AirSIM tanamnya itu nggak support lagi, kita harus ganti yang baru. Kalau kayak gini, ada kemungkinan ya kita nggak perlu gonta-ganti AirSIM ya. Artinya untuk pemakaian itu lebih lama guys, lebih lama ya. Cuman ya kurang tahu juga lah. Ini cuma perkiraan saya aja guys. Saya belum berani utak-atik ya, takutnya ngunci malah saya nggak tahu cara untuk aktifasi lagi. Yang pasti ini tinggal dipakai aja. Sebelumnya sudah saya reset, ini aman, dan kalau di update pun harusnya ini aman ya, karena kan ini sudah iOS 26.1 nih. Ini udah paling terbaru nih, iOS paling terbaru pada saat video ini dibuat ya. Jadi kalian nggak usah khawatir guys. Untuk hotspot, nah ini aktif ya, sedangkan di sini dia nggak aktif guys. Nih mati ya. Berarti yang ini hotspotnya itu bisa dipakai. Jadi dia sama seperti iPhone yang non lock SIM ya. Kalau yang lock SIM itu kan rata-rata memang dia dikunci guys. Untuk hotspotnya itu juga nggak bisa dipakai ya. Oke, mungkin sekian aja dulu nih video dari saya. Kalau ada yang mau nambahin silahkan komen aja di bawah, dan semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.